Ibadah yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam perlindungan kasih setia Tuhan yang ajaib. Jika hari ini engkau mampu memberikan apa saja sebagai persembahan kepada Allah, apa yang akan engkau berikan? Saudara, ada satu ruang di dalam hati setiap manusia yang hanya mampu diisi oleh percakapan dirinya dengan Sang Pencipta dalam keheningan. Sebagian besar orang menuangkannya dalam bentuk ibadah. Jika sepanjang hidup kita tak lepas dari ibadah kita kepada Allah, maka kita diminta untuk melakukan ibadah yang sejati. Apakah ibadah yang sejati itu? Mengapa manusia perlu beribadah dan apa manfaat dari ibadah yang sejati? Renungan kali ini akan membahas tentang ibadah yang sejati. Mari kita menundukkan hati sejenak untuk berdoa. Ya Allah, Engkaulah Allah kami turun-temurun, sejak dahulu kala sampai selamanya Engkaulah Allah. Engkau pencipta alam semesta dan pencipta kami. Dalam rahmat-Mu Engkau memberikan apa yang kami perlu. Dalam kesusahan kami, Engkau pun mengingat dan memberikan pertolongan demi pertolongan. Engkau selalu membawa kami untuk lebih dekat kepadamu dengan suara-Mu yang seringkali mengusik jiwa dan nurani kami. Sungguh kami tak dapat hidup tanpa kasih setia-Mu. Izinkanlah kami belajar menyukai kebenaran firman-Mu, melakukannya dan menghidupinya dalam setiap momen kehidupan kami. Amin. Roma 12 ayat yang ke-1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, secara umum semua agama di muka bumi ini mengajarkan tata cara beribadah. Demikian juga dengan kita sebagai orang Kristen. Ibadah raya umum biasanya diadakan setiap hari Minggu. Ibadah khusus seperti Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Tuhan Yesus diadakan dalam rangka memperingati peristiwa khusus. Di beberapa gereja juga diadakan ibadah komisi wanita, kaum pria, ibadah kaum muda, remaja, sampai ibadah untuk anak-anak yang dinamakan sekolah minggu. Tak sedikit juga keluarga-keluarga Kristen mengadakan ibadah keluarga untuk membangun kerohanian keluarga. Tentu saja ibadah yang dibuat baik di dalam keluarga maupun di gereja memiliki peran penting untuk membangun pondasi iman yang teguh akan Allah, yang pada akhirnya akan membuat umat atau pribadi kita semakin mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan pikiran. Ibadah juga semestinya membuat kita semakin membenci dosa dan semakin mencintai apa yang Allah cintai. Ibadah yang dilakukan secara benar akan membuat kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Tetapi sayang sekali saudara, semakin sering kita beribadah, kita terjebak dalam rutinitas tata cara ibadah yang kadang menumpulkan iman, menganggapnya sebagai suatu kewajiban saja, perasaan bersalah jika tidak ibadah, dan lebih parah lagi saudara, semakin menilai orang berdasarkan kerajinan dalam beribadah. Manusia mampu dengan mudah terjebak dalam sebuah pandangan, aku lebih benar, aku lebih baik, aku lebih suci, atau dia salah, dia berdosa dan dia tidak mengenal Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita bertanya pada diri kita sendiri, mengapa saya perlu beribadah? Saudara, saya memikirkan 3 alasan penting mengapa kita perlu beribadah kepada Allah. Yang pertama, saudara, mengapa kita perlu beribadah? Agar manusia mengingat dirinya adalah ciptaan dan Allah adalah pencipta. Sebuah kesadaran diri sangat diperlukan dalam kehidupan ini. Bersyukur jika kita memiliki sebuah kesadaran bahwa kita memerlukan Allah, tunduk dan hormat pada Sang Pencipta, mengakui keberadaan diri sepenuhnya ada dalam kehendak dan kedaulatan Allah. Tetapi saudara, kesadaran ini perlu terus dibangun melalui ibadah. Karena manusia berdosa sering lupa akan kebaikan Allah, bahkan melupakan kemahakuasaan Allah. Tak sedikit manusia berlomba mengandalkan kemampuan dirinya untuk terus membangun sebuah karya dan melupakan ada kuasa yang lebih besar yang telah memampukannya berdiri dan berkarya selama ini. Yang pertama ya saudara ya, supaya ingat bahwa kita adalah ciptaan. Allah adalah pencipta.
Yang kedua, saudara, manusia diminta untuk selalu berelasi dengan Allah dalam kekekalan. Selain untuk mengingat Sang Pencipta, ibadah juga membuat manusia mampu berelasi dengan Allah dalam kekekalan. Keberadaan manusia di muka bumi ini terbatas, saudara, pada usia 60 atau 70 tahun saja. Jika lebih, sudah mendapatkan bonus dari Allah. Keberadaan Allah itu kekal. Relasi kita dengan Allah yang kekal akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Dan yang ketiga, saudara, agar manusia semakin mengasihi Allah dan semakin mengasihi sesama. Ibadah akan membuat manusia semakin membenci dosa dan semakin mengasihi Allah. Tiap beribadah, kita diingatkan akan keberadaan Allah yang dekat dengan hidup kita, memperhatikan keberadaan diri kita, dan hadir dalam setiap musim kehidupan kita. Perjumpaan dengan Allah melalui ibadah yang sering kita lakukan seharusnya mampu mengusik jiwa kita, memperbaharui hati kita, mengasah empati dan simpati kita terhadap sesama. Pada akhirnya kasih Allah akan tertuang dalam kita memperlakukan orang lain. Agak ironis memang, kita sering beribadah tetapi hati kita tetap dingin dan acuh terhadap keluarga, teman, atau orang yang membutuhkan pertolongan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudah berapa lamakah kita melakukan ritual ibadah kita? Adakah perubahan dalam diri kita dalam tahun-tahun panjang ibadah yang sering kita lakukan? Pada akhirnya yang diminta Allah pada kita bukan semata rutinitas kewajiban ibadah, tetapi ibadah yang sejati. Apa itu ibadah yang sejati? Rasul Paulus menyimpulkan ibadah yang sejati dengan sangat indah dalam Roma 12 ayat yang pertama, yakni mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Ibadah yang sejati tak cukup hanya sebatas terlena dalam menyanyikan lagu-lagu rohani dan meneteskan air mata atau tersentuh oleh khotbah yang berapi-api. Ibadah yang sejati bukan hanya terjadi dalam 2 jam setiap minggunya. Ibadah yang sejati juga tidak dibatasi oleh ruang dan tempat, misalkan di dalam gereja. Ibadah yang sejati adalah sebuah persembahan tubuh kita yang hidup kepada Allah. Di dalam tubuh inilah seluruh keberadaan manusia, hati, pikiran, jiwa, dan anggota tubuh yang lain. Yang Allah mau dalam ibadah adalah kita menyadari sepenuhnya keberadaan diri kita sebagai ciptaan yang mendapat anugerah besar untuk hidup dan berkarya di dunianya Allah, sehingga seluruh eksistensi keberadaan kita dipersembahkan kepada Allah. Tak ada lagi tempat di dalam tubuh ini yang menjadi milik kita pribadi. Sudah menarik sekali untuk diperhatikan mengapa Paulus membahas tubuh sebagai persembahan yang hidup, sebagai ibadah yang sejati kepada Allah. Ingat pengorbanan Yesus di kayu salib? Tubuh Yesus dipaku, ditombak, dan tergantung di atas kayu salib itu adalah sebuah persembahan yang sempurna bagi penebusan umat manusia yang berdosa. Tubuh Yesus yang menderita bahkan sampai mati di atas kayu salib itu mampu meredakan amarah Allah akan dosa manusia dan menggantikannya dengan anugerah keselamatan kekal. Persembahan sempurna tubuh Yesus di atas kayu salib itu hanya dilakukan sekali untuk selamanya dan takkan terulang lagi oleh siapapun. Sebagai orang percaya, yang diminta dari kita adalah mempersembahkan tubuh kita seutuhnya sebagai ibadah yang sejati. Artinya keseluruhan hidup kita, hati yang telah diperbaharui, jiwa yang tulus murni, pikiran yang hanya memikirkan hal-hal yang baik. Saudara, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan hidup dan yang kudus. Penting sekali diingatkan tentang kekudusan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Kata kudus dalam bahasa aslinya kados, artinya adalah untuk memisahkan, terpisah, bukan putih bersih tanpa cacat celah. Akar kata kados adalah terpotong, untuk menguduskan sesuatu adalah memisahkan. Maka orang yang menyembah Allah yang kudus, yang sungguh mengerti bahwa Allah adalah Allah yang kudus, orang tersebut melihat Allahnya sebagai Allah yang sangat terpisah, jauh melampaui kita.
Allah yang bukan kita, Allah yang jauh berbeda dari kita. Waktu kita mengatakan bahwa Allah mempunyai cinta yang kudus, itu berarti cintanya jauh melampaui segala macam cinta yang kita bisa tahu. Waktu kita mengatakan bahwa Allah mempunyai bijaksana yang kudus, itu berarti bijaksananya melampaui segala bijaksana yang kita tahu. Intinya, mengatakan bahwa Allah kita kudus, berarti kita menyadari Allah tidak bisa ditimbang dan tidak terukur. Saudara, karena kita memiliki Allah yang kudus, kita diminta untuk hidup kudus seperti Allah, terpisah dari dosa, terpisah dari dunia yang sukanya berbuat jahat. Tentu, tak ada manusia yang memiliki kekudusan. Tetapi sekali lagi oleh karena anugerah Allah, manusia telah dikuduskan oleh Kristus. Kekudusan telah diberikan namun terus perlu diupayakan selama hidup. Manusia diberi kebebasan di dalam memilih apapun yang dilakukan dalam hidupnya. Tetapi saudara, setiap pilihan hidup memiliki konsekuensi yang ditanggungnya. Menjaga kekudusan hidup itu berarti rela memisahkan diri dengan pandangan dunia yang menyesatkan. Bisa juga dengan mengatakan tidak pada tawaran yang menggiurkan mata namun sebenarnya menyesatkan jalan. Tetap memegang prinsip kebenaran walau tak ada yang melihat. Kekudusan hidup sangat dekat dengan keseharian kita. Bisa dipraktekkan mulai dari dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, sampai dengan masyarakat yang luas. Melalui apa yang kita katakan, pikirkan, dan juga yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Dengan mengingat ada Allah yang melihat hidup kita. Dan kita diingatkan sekali lagi, ibadah yang sejati adalah persembahan tubuh kita yang hidup dan yang kudus. Saudara, bagian tubuh mana dalam hidup kita yang terus-menerus mendukakan hati Allah dengan melakukan dosa? Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kata berkenan tak dapat dimanipulasi oleh kita. Hanya Allah yang menilai. Hanya Allah dan diri kita yang mengetahuinya. Ingatkah kita akan persembahan Kain dan Habil? Persembahan siapakah yang berkenan kepada Allah? Yang diindahkan Allah? Kita tentu pernah mendengar cerita kisah Kain dan Habil yang adalah kakak beradik ini. Sama-sama melakukan ritual persembahan kepada Allah. Sama-sama memberikan apa yang dimilikinya kepada Allah. Tetapi mengapa Allah mengindahkan atau berkenan kepada persembahan Habil? Saudara, perkenan Allah itu adalah tanda Allah jauh mengetahui isi hati manusia, sekalipun manusia itu sama-sama melakukan pemujaan kepadanya. Lalu kita juga bisa mengambil contoh atau mengingat kisah yang lain. Siapa raja yang dikenan Allah? Raja Saul atau Raja Daud? Saudara, kita belajar melalui Alkitab, hati Daud melekat kepada Allah dan Allah berkenan kepada Daud. Inilah yang membuat Daud bisa menggantikan Raja Saul. Saudara, kisahnya Raja Saul dan Raja Daud mengajarkan kita banyak hal tentang perkenanan Allah. Dua raja yang sama-sama tidak sempurna, pernah melakukan kesalahan, pernah khilaf. Tetapi dalam kejatuhan dan dalam kesalahan dan dalam dosa, hati Daud tetap memandang kepada Allah dan segera menyadari kesalahan dirinya, segera berlutut mencari Allah, segera melakukan pertobatan. Sementara Raja Saul di dalam teguran demi teguran menjadi semakin bebal, semakin menjauh dari Allah, semakin mendukakan hati Allah. Saudara, apa yang paling penting dalam hidup ini selain mendapat perkenanan Allah? Jika kita bekerja dan memiliki atasan atau kita memiliki bos kita berkenan atas apa yang kita kerjakan, apa yang akan kita dapatkan? Bisa saja mendapatkan kenaikan gaji, promosi jabatan, mendapat kepercayaan lebih, dan bonus lainnya. Bukan sebagai karyawan biasa di matanya, atau orang bilang sebagai orang kepercayaan, atau orang yang mendapatkan hati dari seorang atasan. Saudara, jika sepanjang hidup kita mendapat perkenanan dari Allah, apa yang akan kita dapatkan?
So mari kita ingat kembali persembahan janda miskin yang memberikan 2 peser dibandingkan orang kaya yang memberi dalam jumlah yang besar. Yesus berkata kepada murid-muridnya, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Saudara, janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Yesus terkagum dengan pemberian sang janda miskin ini. Saudara, saya kembali lagi kepada pertanyaan, jika hari ini kita mampu memberikan apa saja sebagai persembahan kepada Allah, apa yang akan engkau berikan? Mungkin engkau bisa memberikan sebagian dari hartamu, engkau bisa memberikan atau menggunakan kepintaran dan kehebatan skillmu, engkau bisa memberikan waktumu, engkau bisa memberikan perhatianmu, atau apapun juga yang ada padamu. Tetapi kita belajar dan kita diingatkan sekali lagi, ibadah yang sejati adalah sebuah pemberian atau persembahan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dengan mempersembahkan tubuh kita kepada Allah, artinya kita memberi seluruh hidup kita untuk dibaktikan kepada Allah. Saudara, Allah suka kepada korban persembahan yang harum. Jiwa yang hancur yang mencari Allah akan dipulihkan. Hati yang haus akan kebenaran akan dipuaskan. Pikiran yang terbuka terhadap perkara yang di atas akan mendapatkan kedamaian. Tubuh yang hina sekalipun akan tetap sempurna dan berharga di matanya, sebab kita adalah manusia ciptaannya yang mulia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun dan bagaimanapun kondisimu hari ini, mari luangkan waktu sejenak untuk berpikir kembali apa yang sudah kita berikan pada Allah selama hidup kita. Mari persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu yang Allah mau dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, kepadamu kami berdoa setiap hari. Kami memujimu, menyembahmu, mendengar firmanmu, beribadah kepadamu. Biarlah melalui aktivitas keagamaan yang sering kami lakukan ini, menumbuhkan terus sebuah kesadaran iman untuk kami dengan rela mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Terimalah ibadah kami ini di hadapanmu. Amin.